presentasi akan dibawakan oleh saudara Robi Wahab Subagja. Tadinya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersyukurillah kita memulai materi tentang ilmu hadis. Yang pertama pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis, al-qawaidu al-mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Next. Nah, di dalam hadis itu ada yang namanya perawi dan juga marwi. Kita bahas dulu perawi. Siapa itu perawi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, atau yang sering disebut sanad. Lalu apa itu marwi? Marwi itu isi berita yang diriwayatkan, matan, isinya. Jadi yang dijelaskan dalam hadis tersebut itu disebut marwi atau matan. Next. Nah, di sini ada contoh hadis. Hadasana Adamu, hadasana Syu'bah, hadasana Sayyad Abul Hakim, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian dia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini terlihat yang menceritakan kepada Adam, menceritakan kepada Syu'bah, menceritakan kepada saya, ini disebutnya dengan perawi. Nah, terus yang disebut dengan matan, di sini ada barang siapa yang berhaji. Nah, ini disebut matan, ini isinya. Isi dari hadis tersebut menjelaskan tentang barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak berbuat jima. Nah, ini isi hadisnya. Next. Nah, seperti ini bagannya. Matan, man hajja lillah falam yarfus titik-titik. Nah, ini matan isi dari hadis tersebut. Nah, ini seperti ini ilustrasi dari sanad. Dari Al-Bukhari ke Adam, Adam ke Syu'bah, ke saya terus sampai sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi, jikalau hanya matan saja tidak ada sanad, itu tidak bisa disebut dengan yang namanya hadis. Jadi hadis itu harus ada matan dan sanad. Selanjutnya, ilmu hadis ini membahas tentang sanad dan matan. Next. Nah, selanjutnya pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama ada hadis riwayat, yang kedua ada dirayah. Yang pertama kita riwayat terlebih dahulu. Apa sih itu ilmu hadis riwayat? Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan, periwayatan, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasannya siapa? Pembahasannya pasti diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, sekarang dirayah. Apa sih itu dirayah? Dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Yang pertama, hakikatnya periwayatan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hakikatnya periwayatan yaitu memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Jadi contoh misalkan si A itu membawa berita ke si A, ke si B. Ini gini. Kamu tahu dari siapa? Dari si Anu, berarti itu beritanya benar atau tidak. Nah, membawa berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Lalu yang kedua syarat-syaratnya. Metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Nah, metode perawi ini ada yang dengan qiraah yaitu menulis, ada yang dengan sama dengan mendengar saja dari omongan gurunya, dan juga ada yang mencatat, yang menulis dan lain-lain sebagainya. Lalu macam-macamnya, apakah periwayatannya bersambung atau terputus? Nah, di sini riwayatnya itu bersambung atau terputus. Jika terputus,
berarti hadis itu tidak sahih, hadis itu tidak benar karena ada sanad yang terputus ataupun dalam matanya itu ada kecacatan. Dalam perawi juga ada kecacatan. Next, hukum-hukum. Hukum-hukumnya diterima atau ditolak. Nah, jika bersambung berarti hukumnya diterima. Jika terputus berarti hukumnya ditolak. Lalu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Harus tahu sifat perawinya bagaimana, biografinya, dan biografinya perawinya lahir di mana, gurunya siapa. Jadi harus benar-benar teliti gitu, nggak sembarang orang menjadi perawi gitu. Macam-macam periwayatannya. Nah, bentuk pembukuannya ada yang berbentuk kitab gitu ya. Terus hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, istilah-istilah ahli hadis gitu. Ada athar, ada khobar yang kemarin sudah kita ini. Ada athar, ada khobar, ada sunnah. Next, pembagian ilmu hadis. Nah, diroyah dan riwayat. Jadi riwayat itu kayak kisah lah, dan riwayat itu objek pembahasannya. Riwayat itu dari objek pembahasan, lalu ke penelitian sanad dan matan, lalu kualitas hadis diterima atau tidak. Jadi kalau di dalam ilmu yang lain itu riwayat itu fikihnya, sedangkan riwayat itu usul fikihnya. Jadi kalau di hadis ini riwayat itu hadisnya, kalau di riwayat itu ilmu hadisnya. Riwayat itu inputnya, riwayat itu outputnya. Jadi jika mereka itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, mereka itu harus tetap satu. Next, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Periode Nabi Muhammad SAW, riwayat, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat konvensional, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Nah, di sini sejarah riwayat dulunya gitu. Hadis itu dilarang oleh Nabi, oleh Rasul, dilarang untuk ditulis karena takutnya Nabi hadis itu bercampur dengan Al-Quran, karena sama kan hadis dengan Al-Quran itu berbahasa Arab. Namun setelah next kelanjutannya, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Jadi ada sahabat yang meminta ini percakapan Nabi itu, omongan Nabi itu ingin ditulis karena sangat bagus untuk ditaati gitu. Nah, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi, jadi sahabat itu menulis gitu apa ucapan-ucapan yang diucapin oleh Nabi. Lalu di riwayat telah ada dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Next, sejarah perkembangan ilmu hadis periode sahabat. Pertama, riwayat disebut dengan masa pembatasan periwayatan, taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Kedua, rihlah ilmiah. Jadi pada periode sahabat, hadis itu tidak sembarang sahabat yang yang menuliskan hadis. Jadi kan ada syarat-syarat perawi ya, harus adil, harus dobit. Lalu diriwayat timbul secara lisan, lalu periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Di periwayatannya harus disertai dengan saksi, meskipun perawi itu sudah adil dan dobit, takutnya ada kecacatan yang lain, pasti ada saksi dan bersumpah dan harus bersanad, tentunya tidak boleh sembarangan. Next, sejarah pada masa tabi'in, riwayat hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul Al-Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Riwayat timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Next, sejarah periode tabi'in.
riwayah masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterisasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubus sita, model kitab jami, lalu dirayahnya telah terpisah dari ilmu lain tapi belum menyatu. Jadi sejarahnya pada masa tadi sudah masuk ke dalam masa keemasan di mana hadis tersebut sudah bisa dipisahkan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif gitu. Next. Sejarah perkembangan periode setelah tabi'in berarti masuk kepada imam-imam dan ulama-ulama seterusnya. Riwayat penulisan hadis lebih sistematik, lalu muncul kitab-kitab mustadrak, syarah, ikhtisar dan lain-lain. Lalu riwayat berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama al-muhadis al-fasil baina ar-rawi wa al-wa'i karya Ramahurmuzi. Next. Oke, materi yang pertama sudah ada. Nah, selanjutnya sini ada manfaat dari ilmu hadis. Ada ilmu muhtalif al-hadis. Definisinya hadis makbul kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya. Ada hadis dan hadis, ada hadis dan Al-Quran, hadis dengan kal. Next. Tujuannya untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya. Terus untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut. Kitab-kitabnya ada Ikhtilaf al-Hadis karya Asy-Syafi'i, lalu ada Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah, Mushkil al-Aksar karya At-Tahawi. Nah, jadi ini manfaatnya ilmu hadis yang tadi. Next. Nah, sekarang ilmu hadis nasih wal mansukh. Definisinya ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh atau menghapus hukum dan yang dinasakh dihapus hukumnya. Contohnya Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah. Jadi dulu Nabi pernah merintah bahwa ziarah kubur itu dilarang. Namun dengan beriringannya waktu, Nabi sekarang memperbolehkan berziarah. Next. Tujuannya untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis yang menasakh dan dinasakh dan latar belakang terjadinya nasakh mansukh. Kitab-kitabnya ada Al-Itibar fi an-Nasih wal Mansukh min al-Azhar karya Al-Hazimi, lalu ada An-Nasih wal Mansukh karya Imam Ahmad, lalu ada Tajrid al-Hadis al-Mansukh karya Ibnu al-Jauzi. Next. Lalu yang kelima ada ilmu asbabul wurud hadis. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa latar belakangnya. Jadi kalau Al-Quran itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau hadis itu wurudul hadis. Sebab-sebab datangnya hadis. Contoh hadis dari sini dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebab urutnya, sesungguhnya seorang laki-laki berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan mengharap utamanya hijrah, melainkan bertujuan untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Jadi dalam hadis tersebut, kita dalam melakukan sesuatu pasti dengan diawali dengan niat. Itu pun kalau kalian di sini belajar itu pasti kalian berniat untuk belajar, untuk menghilangkan kebodohan. Itu dengan niatnya. Apapun itu, apapun yang dilakukan pasti ada niatnya. Di sini asbab wurudnya niatnya dia untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais, maka dia bernikah. Next. Tujuannya untuk mengetahui sabab-sabab dan latar belakang munculnya suatu hadis sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis. Kitab-kitabnya ada Asbab Wurud Al-Hadis karya As-Suyuti, ada Al-Lumah fi Asbab Wurud Al-Hadis karya As-Suyuti. Next. Lalu ilmu mustalah al-hadis. Definisinya ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah hadis dan yang dikenal di antara mereka. Contohnya hadis, sunnah, khobar, atsar. Yang kemarin kita udah jelasin. Ada mutawatir, ada ahad, sahih, hasan, dhaif, maudhu yang anti
pertemuan selanjutnya akan dibahas. Lalu ada marfu, mauquf, mursal. Next. Tujuannya untuk memudahkan para pengkaji dan peneliti hadis dalam mempelajari dan melakukan riset hadis. Kitab-kitabnya ada Al-Muhaddits Al-Fasir, lalu ada Ma'rifat Ulum Al-Hadis karya An-Nasaifuri, lalu ada Mustakhraj Al-Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Next. Nah, ini materi yang 2. Nextnya kita langsung aja ya ke materi yang ketiga. Apa aja sih istilah yang ada di dalam ilmu hadis? Nah, di sini ada sanad, ada matan, ada mukharij. Tadi sanad kita sudah mengetahui ya. Al-mu'tamad yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Jadi sini dari sini ke sini ke sini sampai ke yang paling terpercaya itu Nabi sendiri. Yang istilahnya silsilatul rijalil al-muwassilu ilal matan. Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Lalu matan secara bahasanya keras, kuat, sesuatu yang tampak. Istilahnya mayantahi ilaihi sanadun minal kalam. Suatu kalimat setelah berakhirnya sanad atau materi atau isi berita hadis yang datang dari Nabi. Jadi isinya itu isi dari hadis tersebut itu disebut matan. Lalu ada mukharij, bentuk isim fa'il, bentuk pelaku dari kata takhrij. Istilahnya seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Jadi dalam sanad itu kan dari Nabi ke si anu ke si anu ke si anu. Nah, terakhirnya itu yang ada kata hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu disebut dengan mukharij. Next. Nah, lambang periwayatannya di sini sanad itu lambangnya ada sami'tu, ada hadatsana, ada hadatsani, ada hadatsana. Aku mendengar, menceritakan kepadaku, mendengar kepada kami. Metode murid menerima hadis dari guru. Metode as-sama dengan mendengar, artinya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Lalu ada akhbaroni mengabarkan, ada akhbarona mengabarkan kepada kami. Metodenya dengan al-qiraah, dengan menulis, membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh gurunya. Lalu ada anba'ani mengabarkan kepadaku dan anba'ana mengabarkan kepada kami. Metodenya dengan ijazah, guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Jadi ketika guru memberikan ijazah berarti kalian itu udah dapat lisensinya, lisensi dari sekolah gitu. Misalkan kalian ini sekolah pasti nanti kalau lulus dapat ijazah lisensi untuk mengamalkan ilmu. Next. Lambang periwayatan qalali, ia berkata kepadaku, ada dakaroli, ada an. Metode murid ulama berbeda pendapat, ada metodenya as-sama, ada metode al-qiraah atau ar-rad. Nah, di sini contohnya ada sana Muhammadul Musanna, ada sana Abu Ahmad Jubair, ada sana Umar bin Sa'id ibni Abi Husain, qala ada sana Atau bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalahu syifaan rawal Bukhari. Nah, ini yang disebut itu ya lambang periwayatannya tuh ada sana, tuh ada an, lambang periwayatannya. Terus ini sanadnya kami Muhammad bin Al-Musama, Abu Ahmad, terus sampai ke Nabi Muhammad. Nah, ini yang disebut muharijnya yang terakhir rawahul Bukhari. Next. Nah, kayak gini bagannya. Itu ma'anzalallah, itu berarti matan, isi dari hadisnya. Nah, ini dari Al-Bukhari ke sini sampai ke Nabi Muhammad, itu yang disebut sanad. Ini mukharij yang terakhir Al-Bukhari. Contoh bagannya kayak gini. Next. Nah, selanjutnya definisi sahabat secara bahasa berarti diambil dari kata sahabat, bermakna persahabatan. Istilahnya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dia bisa murtad di tengah-tengah. Jadi orang yang dekat dengan Nabi, bersahabat atau berteman dengan Nabi namun dalam keadaan Islam. Kalaupun itu bukan dalam keadaan Islam berarti itu tidak disebut dengan sahabat. Lalu ada tabi'in, bentuk jamak dari kata tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Istilahnya orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Setelah sahabat ada tabi'in. Lalu nextnya ada tabi'in, pengikut tabi'in. Setelah tabi'in ada yang mengikuti lagi, tabi'in namanya. Secara istilahnya orang muslim yang bertemu dengan seorang
tabi'in apalagi dalam keadaan beragama Islam. Next. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulan di materi pertama yaitu riwayah itu hadisnya, kalau riwayah itu ilmu hadisnya gitu. Terus manfaat dari mempelajari ilmu hadis itu kan banyak ya, banyak pasti yang positifnya gitu. Lalu ada istilah-istilahnya yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sekian materi yang sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.